Ada kabar gembira nih bagi para YouTuber, karena ada 4 update terbaru dari YouTube yang tentunya ini sangat menguntungkan bagi para YouTuber. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu update syarat monetisasi. Jika sebelumnya syarat untuk mendaftarkan monetisasi itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, untuk di peraturan yang terbaru ini kita sudah bisa mengajukan monetisasi dengan hanya memiliki 500 subscriber dan 3000 jam tayang saja. Jadi saat ini ada dua opsi untuk mengajukan monetisasi. Opsi yang pertama yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kemudian opsi yang kedua yaitu 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Lalu apa saja yang akan kita dapatkan dari monetisasi melalui opsi yang kedua ini? Ketika kita diterima monetisasi menggunakan syarat 500 subscriber dan 3000 jam tayang, maka kita berhak mendapatkan penghasilan dari fun vending. Fun vending itu apa saja sih? Fun vending itu ada banyak macamnya teman-teman ya. Seperti super chat, super sticker, live streaming, fitur berlangganan, dan lain-lain. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari fitur-fitur fun vending tersebut. Akan tetapi, kita masih belum bisa menghasilkan dari pendapatan iklan AdSense. Dan kabar baiknya, ketika kita sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, maka secara otomatis monetisasi iklan AdSense kita akan aktif. Dengan kata lain, kita tidak perlu mengajukan monetisasi ulang untuk mengaktifkan monetisasi iklan AdSense. Jadi untuk pendaftaran monetisasi hanya dilakukan sekali saja ketika kita sudah mendapatkan 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Kemudian update yang kedua yaitu kebijakan pembatasan konten dewasa. Sekarang konten dewasa bisa dimonetisasi dengan catatan konten yang ditampilkan harus mengandung unsur edukasi. Contohnya adalah ibu menyusui. Ketika seorang ibu menyusui anaknya dan di situ dia dimaksudkan untuk mengedukasi penonton bagaimana cara menyusui seorang bayi, itu diperbolehkan oleh YouTube dan konten video tersebut bisa dimonetisasi. Nah, terkadang untuk mengedukasi penonton bagaimana menyusui seorang bayi, seorang ibu itu harus menunjukkan payudaranya. Jika sebelumnya konten seperti ini dianggap sebagai konten dewasa yang terlalu vulgar dan mendapatkan dolar kuning, saat ini konten seperti ini sudah bisa mendapatkan dolar hijau. Artinya sudah tidak ada masalah lagi terkait dengan monetisasinya. Jadi kata kuncinya adalah edukasi. Tapi kalau misalnya konten vulgar secara sengaja dengan tujuan untuk membangunkan syahwat penonton, itu tetap akan dianggap sebagai dolar kuning atau bahkan mendapatkan pelanggaran dari YouTube. Kemudian update yang ketiga yaitu aturan tentang spamming. Salah satu aktivitas spamming yang paling sering dilakukan oleh YouTuber, khususnya YouTuber pemula, adalah aktivitas-aktivitas yang mencoba mengelabui algoritma YouTube, seperti melakukan sub for sub, menggunakan terlalu banyak hashtag, memasukkan terlalu banyak kata kunci di deskripsi yang tidak berkaitan dengan isi video, dan kecurangan-kecurangan lainnya. Saat ini, YouTube mulai tegas dan ketat dalam mengatasi kecurangan-kecurangan umum yang sering dilakukan oleh para YouTuber. Jadi bagi teman-teman yang saat ini masih sering melakukan hal tersebut, hendaknya lebih berhati-hati dan saya sarankan untuk bermain aman saja. Fokus saja membuat konten, tidak usah terlalu fokus untuk menambahkan jumlah subscriber dan mencari views, karena kalau konten teman-teman itu sudah bagus, views dan subscriber itu akan datang dengan sendirinya. Dengan begitu, channel teman-teman bisa bertahan untuk jangka panjang dan tentunya tidak was-was dengan peraturan YouTube baru ini. Kemudian update yang keempat yaitu peraturan konten AI. Saat ini banyak sekali teman-teman yang dalam membuat konten itu melibatkan AI, mulai dari pengisian suara, pembuatan gambar, bahkan pembuatan video sekaligus itu bisa menggunakan AI. Nah, kabar baiknya di peraturan YouTube yang terbaru ini, konten-konten yang dibuat dengan menggunakan AI itu bisa didaftarkan monetisasi. Dengan catatan, konten yang dibuat itu harus original, tetap original, dan tidak masuk ke dalam kategori konten berulang. Sederhananya begini, jika teman-teman ingin membuat konten tentang alur cerita misalnya, teman-teman bisa menggunakan AI untuk mengisi suara dan mengisi gambarnya. Akan tetapi untuk isi ceritanya, narasinya, teman-teman harus membuat sendiri, tidak boleh copy paste dari konten orang lain. Itu masih diperbolehkan. Singkatnya, untuk ide kontennya atau isi kontennya itu harus original. Nah, untuk memudahkan proses menyelesaikan konten tersebut, kita bisa menggunakan bantuan AI untuk mengisi suara dan gambarnya. Saran dari saya, ketika teman-teman ingin mengisi suara menggunakan AI, pilihlah suara yang paling mirip dengan suara manusia. Karena saya ada cerita dari beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa suara AI yang seperti robot itu terkadang masih ditolak untuk monetisasinya. Jika ingin lebih aman lagi, teman-teman bisa menampilkan wajah di bagian awal video dan di akhir video. Tidak harus di sepanjang video ya, cukup di awal dan di akhir video saja. Jika teman-teman malu, teman-teman bisa menggunakan masker, kacamata, topi, dan sebagainya. Oke teman-teman, itulah 4 update terbaru dari YouTube. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.